Selamat datang kembali, para pemirsa setia Benyamin Franklin Channel. Kali ini, kami akan membahas salah satu figur politik yang tengah ramai dibicarakan, Gibran Rakabuming Raka. Sebagai cawapres muda yang penuh kontroversi, mari kita selidiki lebih dalam profil dan perjalanan politiknya. Jangan lupa, jika Anda menikmati konten ini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 dan merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo, atau yang lebih akrab disapa Jokowi. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Dia adalah pemilik restoran dan kafe yang terkenal di kota Solo, tempat dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Pada tahun 2019, Gibran memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang juga didukung oleh ayahnya, Jokowi. Gibran kemudian maju dalam pemilihan wali kota pada tahun 2019 dan berhasil terpilih sebagai wali kota Solo. Namun, yang membuatnya semakin dikenal adalah ketika pada tahun 2023, Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden, cawapres, bersama Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Ini adalah langkah besar dalam karirnya yang memicu berbagai kontroversi dan diskusi di seluruh negeri. Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan Gibran adalah mengenai isu nepotisme. Banyak yang menganggap bahwa pencalonannya sebagai cawapres adalah akibat dari kedekatan keluarganya dengan Presiden Jokowi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Gibran dipilih berdasarkan kemampuannya sendiri atau karena hubungan keluarganya. Kontroversi lainnya adalah seputar bisnis Gibran. Sebagai seorang pengusaha sukses, dia memiliki banyak bisnis di berbagai sektor, termasuk kuliner. Ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan, terutama jika dia terpilih sebagai cawapres. Bagaimana dia akan mengelola peran politiknya dan bisnisnya tanpa adanya benturan kepentingan? Namun, penting untuk mencatat bahwa Gibran juga memiliki pemikiran politiknya sendiri. Dia telah berbicara tentang berbagai isu, termasuk pembangunan infrastruktur, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, banyak yang masih ingin melihat lebih banyak rincian tentang pandangan politiknya yang lebih mendalam. Apa yang membuat Gibran menarik adalah dia mewakili generasi muda yang terlibat dalam politik. Sebagai cawapres muda, dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia yang ingin berkontribusi dalam perubahan politik. Namun, dia juga dihadapkan pada tekanan yang besar untuk membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk peran tersebut. Ada harapan besar dari banyak pihak yang mendukungnya, tetapi juga kritik tajam dari pihak yang skeptis terhadap kemampuannya. Bagaimana Gibran akan merespons harapan dan kritik ini dalam kampanye dan jika dia terpilih nanti adalah pertanyaan besar yang akan mempengaruhi karir politiknya. Dengan demikian, profil Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres muda yang kontroversial menciptakan berbagai diskusi di kalangan masyarakat. Sejauh mana dia akan mencapai posisi tersebut dan bagaimana dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada masih menjadi misteri. Kami akan terus mengikuti perkembangan politik yang melibatkan Gibran dan memberikan pembaruan di masa depan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa berikan pendapat Anda dalam komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.